Analisis industri adalah analisis mengenai penilaian peluang dan ancaman di lingkungan yang sangat kompetitif dan bisa memberikan dampak pada kesuksesan bisnis. Pada dasarnya, analisis industri adalah penilaian peluang dan ancaman di lingkungan yang kompetitif dan memberikan dampak pada kesuksesan bisnis. Lingkungan bisnis yang kompetitif akan memberikan dampak pada profitabilitas suatu bisnis, yang pada akhirnya nanti akan memberikan dampak pada apa yang diperoleh oleh perusahaan. Dengan mengetahui peluang dan ancaman yang ada dalam industri, maka manajemen akan bisa melakukan identifikasi strategi yang sangat menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, melalui analisis industri, manajemen juga bisa membuat perkiraan terkait perilaku kompetitor dan calon kompetitor, mengembangkan produk baru, mengembangkan metode dan teknologi, serta dampak perkembangan di industri terkait. Industrialisasi sendiri merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk percepatan pembangunan ekonomi. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Usaha meningkatkan penyerapan tenaga kerja tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai penyerapan tenaga kerja adalah salah satu cara untuk memperluas penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan industri, terutama industri yang bersifat padat karya. Pengembangan industri padat karya akan menyebabkan kapasitas. Industri analisis. Berdasarkan laman Wall Street Mojo, analisis industri adalah analisis penilaian pasar yang banyak digunakan oleh para pebisnis. Dan analisis ini, agar bisa memahami dinamika persaingan di dalam suatu industri, analisis industri ini akan membantu mereka memahami apa yang terjadi di dalam suatu industri, seperti statistik penawaran dan permintaan, tingkat persaingan dalam suatu industri, kondisi persaingan industri dengan industri baru, yang lain, dan prospek industri pada masa depan dengan cara mempertimbangkan perubahan teknologi, sistem kredit di dalam industri, dan juga dampak faktor eksternal terhadap industri. Untuk perubahan, analisis industri bisa dijadikan sebagai metode yang mampu membantu memahami posisi perusahaan secara relatif atau perusahaan lain pada industri yang sama. Hal tersebut akan membantu mereka dalam melakukan identifikasi peluang dan ancaman yang bisa datang kapan saja, serta memberikan gambaran yang kuat terkait skenario industri saat ini dan juga masa depan. Untuk bisa masuk ke dalam suatu industri yang baru, tumbuhkanlah semangat wirausaha. Menjadi seorang wirausaha memerlukan tekad, ketekunan, dan kreativitas. Berikut adalah beberapa kata-kata inspiratif untuk memotivasi perjalanan wirausaha Anda. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah pelajaran yang berharga untuk kesuksesan di masa depan. Ketika pintu ditutup, buka jendela. Selalu ada cara untuk mencapai tujuan Anda. Kreativitas adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan menemukan peluang baru. Jangan pernah berhenti belajar. Pengetahuan adalah senjata terbaik dalam dunia bisnis. Bekerja keras, tetapi juga bijaksana. Prioritaskan tugas dan fokus paling penting. Sedangkan kunci utama dalam industri, yakni bisa bertahan di dalam lingkungan bisnis yang bergerak secara dinamis, adalah memahami perbedaan yang terjadi di dalam perusahaan Anda dan kompetitor Anda. Bagaimana cara melakukan analisis industri? Untuk melakukan analisis industri, Anda bisa menggunakan salah satu dari 3 metode. Yang pertama, Competitive Forces Model. Yang kedua, Broad Factor Analysis atau PES Analysis. Yang terakhir, yang ketiga, yang sering kita dengar, yakni analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity. Competitive Forces Model adalah salah satu metode yang paling terkenal dan pernah dikembangkan untuk melakukan analisis industri. Analisis industri ini dikenal dengan Porter 5 Forces. Metode ini pada mulanya diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1980 dalam bukunya yang berjudul Strategi Kompetitif. Teknik untuk menganalisis industri dan persaingan, analisis 5 kekuatan atau Porter's 5 Forces akan mampu memberikan kesan yang akurat
terkait industri dan membuat analisis lebih mudah. 5 kekuatan tersebut adalah ancaman pendatang baru, intensitas persaingan industri, ancaman barang atau jasa pengganti, bargaining power of supplier, and bargaining power of buyers. Broad factor analysis atau dikenal dengan analisis PES, political, economic, social, and technological, adalah kerangka kerja yang sangat penting untuk melakukan analisis lingkungan eksternal. Untuk menggunakan PES sebagai analisis industri, Anda harus melakukan analisis dari setiap modal, di mana analisis yang dilakukan adalah analisis politik, analisis ekonomi, analisis sosial, dan analisis teknologi. Kita kupas satu-satu mengenai broad factor analysis atau PES. Analisis politik, yakni faktor politik yang mampu memberikan pengaruh pada industri yang di dalamnya mencakup kebijakan dan peraturan tertentu yang berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan lingkungan, peraturan pajak, peraturan kebijakan, peraturan perdagangan, peraturan tarif, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, kemudahan dalam berbisnis, dan stabilitas ekonomi secara. Faktor yang kedua dalam analisis PES yakni analisis ekonomi, di mana kekuatan ekonomi mampu memberikan dampak pada industri. Di dalamnya termasuk suku bunga, inflasi, nilai tukar, tingkat pertumbuhan, PDB, kondisi persemodal, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor yang ketiga yakni faktor analisis sosial, di mana dampak sosial dalam suatu industri mengacu pada tren di masyarakat dan mencakup berbagai hal seperti perilaku masyarakat, demografi, populasi, dan peningkatan. Sedangkan faktor yang keempat yakni faktor teknologi. Yang bisa dilakukan oleh seorang pebisnis adalah menganalisis faktor teknologi, di mana aspek teknologi dalam analisis PES mampu menggabungkan berbagai faktor, seperti kemajuan dan perkembangan yang mampu mengubah cara bisnis untuk beroperasi dan cara orang lain untuk menjalani kehidupan. Analisis yang terakhir yakni analisis SWOT yang bisa dilakukan oleh seorang pebisnis. Analisis SWOT pada dasarnya kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness berasal dari internal perusahaan Anda, dan hal tersebut bisa Anda kontrol dan bisa juga Anda rubah. Contohnya, seperti siapa saja yang dalam anggota tim Anda, properti intelektual Anda, hak paten dan lokasi Anda. Sedangkan peluang atau opportunities dan ancaman atau threat adalah hal eksternal yang mampu memberikan dampak pada bisnis atau hal lain yang terjadi di luar perusahaan Anda. Pada pasar yang lebih besar, Anda bisa memanfaatkan peluang dan juga melindunginya dari ancaman, tapi Anda ubahnya. Contoh sederhananya seperti harga bahan baku, perilaku pesaing, dan tren belanja pelanggan. Metode yang bisa dijadikan sebagai cara yang tepat untuk meringkas beragam kekuatan industri dan juga menentukan implikasinya terhadap bisnis Anda, analisis SWOT juga akan bergantung pada faktor internal dan faktor eksternal, di mana umumnya akan berdasarkan pada kemungkinan hal tersebut terjadi, dampak potensinya terhadap perusahaan. Selain itu, Anda harus mempertimbangkan apakah pihak manajemen mempunyai niat dan juga kemampuan untuk memanfaatkan peluang atau menghindari aman. Teknik analisis SWOT, di mana teknik ini adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Meskipun paling banyak digunakan oleh organisasi dari bisnis kecil dan nirlaba hingga perusahaan besar. Analisis SWOT juga dapat digunakan untuk tujuan pribadi dan nasional. Analisis SWOT yang pertama yakni analisis strength. Mari kita pelajari lebih dalam masing-masing istilah ini dan bagaimana istilah tersebut dapat membantu mengidentifikasi area peningkatan. Kekuatan atau strength dalam analisis SWOT mengacu pada inisiatif internal yang bekerja baik. Ini dapat dibandingkan dengan inisiatif lain atau keunggulan kompetitif eksternal. Memeriksa area ini membantu Anda memahami aspek yang sudah berhasil. Anda kemudian dapat menggunakan teknik yang dapat berhasil, yakni kekuatan Anda. Di area lain yang mungkin memerlukan dukungan tambahan,
seperti meningkatkan efisiensi tim, pertanyaan yang dapat membantu Anda memulai melihat kekuatan organisasi adalah pertanyaan, apa yang kita lakukan dengan baik? Apa yang unik dari organisasi kita? Apa yang disukai audiens? Target tentang organisasi kita. Dan kekuatan ini meliputi yang pertama, kinerja dari finansial yang kuat, tim yang berkompeten dan berdedikasi, produk atau layanan yang unggul. Sedangkan analisis SWOT yang kedua, yakni weakness. Menganalisis kelemahan atau weakness yang mengacu pada aspek internal yang perlu diperbaiki. Identifikasi kelemahan membantu Anda mengatasi masalah dan mengoptimalkan kinerja. Pertanyaan yang dapat membantu Anda memulai melihat kelemahan organisasi adalah, di mana kita kurang efisien? Yang kedua, apa yang perlu kita tingkatkan? Kelemahan yang mungkin menjadi kelemahan dari organisasi kita adalah kurangnya sumber daya manusia, proses bisnis yang lambat, dan keterbatasan teknologi. Ini bisa menjadi kelemahan atau weakness dari organisasi. Sedangkan analisis opportunities adalah menganalisis peluang, mengacu pada faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Identifikasi peluang membantu Anda mengantisipasi tren pasar dan mengambil langkah strategis. Pertanyaan yang dapat membantu Anda melihat peluang adalah, apa tren pasar yang sedang berkembang? Bagaimana kita bisa memanfaatkan perubahan lingkungan? Bagaimana permintaan pasar yang meningkat? Bagaimana perubahan regulasi yang menguntungkan? Dan bagaimana kemajuan teknologi baru? Analisis peluang ini memungkinkan kita untuk bisa mengembangkan produk kita untuk bisa dibeli oleh calon pelanggan. Sedangkan analisis yang terakhir, yakni threat, di mana analisis threat ini adalah menganalisa atau menganalisis ancaman mengacu pada faktor eksternal yang dapat menghambat kesuksesan. Identifikasi ancaman membantu Anda mengantisipasi resiko dan mengambil tindakan pencegahan. Pertanyaan yang dapat membantu Anda memulai melihat ancaman adalah, yang pertama, apa persaingan yang kita hadapi? Apa resiko yang mungkin mempengaruhi bisnis kita? Kemudian, bagaimana persaingan ketat dari pesaing? Bagaimana perubahan tren konsumen? Dan bagaimana ketidakstabilan ekonomi? Ini merupakan ancaman atau threat yang mengacu pada faktor eksternal yang dapat menghambat kesuksesan. Dengan memahami keempat aspek ini, Anda dapat merencanakan strategi yang lebih baik dan tetap berada di depan tren pasar. Pastikan Anda sudah menganalisis dengan menganalisis SWOT atau analisis SWOT, di mana alat ini ampuh untuk membantu Anda mengidentifikasi peluang kompetitif dan memperbaiki bisnis Anda. Selamat menggunakan alat analisis untuk menganalisis kegiatan bisnis Anda dan masuk pada industrialisasi baru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia.